Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Senang sekali hari ini Jumat 17 Januari 2025 Dialog Kabar Jambi kembali menyapa Anda, tentunya bersama saya Malika Hijriati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik sekali, yakni inovasi UMKM terutama bagi perempuan. Dan sama-sama kita tahu bahwasanya saat ini UMKM memang menjadi sektor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama di Provinsi Jambi. Dan untuk para pelaku UMKM tidak hanya masyarakat luas, tetapi juga yang paling menarik adalah perempuan yang ikut berinovasi untuk memberdayakan UMKM. Nah, kebetulan juga hari ini TVRI Jambi sudah kedatangan narasumber-narasumber yang sangat-sangat berdampak dan berinovasi terhadap kemajuan UMKM yang ada di Provinsi Jambi, terutama perempuan-perempuan hebat. Nah, langsung saja kita akan menyapa, ada dua narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa hari ini. Kita langsung menyapa saja. Halo, untuk yang pertama kita akan menyapa Kak Librenda Wintri Enggal. Halo, selamat siang Kak Librenda. Terima kasih udah mengundang. Iya, sama-sama ya. Gimana perasaannya di siang hari ini? Semangat walaupun di tengah rintik-rintik hujan ya? Iya ya, tetap semangat dong. Oh, tetap semangat ya. Semangat. Tadi kesini sendiri Kak? Iya, di drop tadi. Oh iya, wow, memang wanita-wanita independen tangguh ya ternyata ya. Dan tidak hanya Kak Librenda, di sebelahnya juga nggak kalah cantik nih ya, kan sama-sama perempuan ya kita ya. Ada Kak Eva Ibdul. Iya, betul. Bener ya namanya Iya. Kak ya? Oke, kita sapa dulu, selamat siang Kak. Siang juga, Mbak. Gimana perasaannya di siang hari ini? Semangat atau ya hujan ini agak dingin-dingin gitu ya? Meskipun hujan tetap semangat. Wah, tetap semangat. Wah, luar biasa. Memang kalau wanita-wanita yang berinovasi itu udah kelihatan dari auranya tuh semangat terus ya gitu ya. Oke, baiklah, sepertinya pemirsa-pemirsa yang sudah nonton TVRI Jambi hari ini udah nggak sabar ya. Kira-kira inovasi-inovasi UMKM seperti apa, produk-produk yang sudah mereka buat, dan untuk penyebarannya sudah di Provinsi Jambi bahkan di nasional maupun internasional nih. Keren-keren sekali ya. Langsung aja untuk yang pertama kita akan coba tanya nih untuk Kak Librenda, narasumber kita yang pertama. Kak, mau tanya nih ya Kak ya, untuk UMKM sendiri kan pasti ada punya tantangannya ya, apalagi memulai bisnis dari nol sekali ya. Dan produk-produk Kak Librenda ini tadi aku udah mulai cari-cari ya, ternyata batik ya di dunia fashion maupun di bagian-bagian yang ada produk-produk seperti tas, tapi ada nuansa-nuansa batiknya di sana ya. Tak lupa ada wujud kecintaan kita terhadap batik, terutama batik Jambi gitu. Nah, kita mau tanya sama Kak Brenda, kira-kira apa sih yang memotivasi Kakak untuk memunculkan ataupun mencetuskan inovasi-inovasi terutama UMKM di Provinsi Jambi seperti batik-batik ataupun produk-produk yang bernuansa lokal ini Kak? Silakan untuk Kak. Oke, terima kasih Kak Malika. Jadi sebenarnya cerita sedikit sih. Blay Mikito itu kan memang hadir di 2019, waktu itu inkubator bisnis, dan kita sendiri itu waktu kembali ke kota Jambi, terus kita lihat ke kota seberang banyak pengrajin batik yang gulung tikar Kak. Jadi pada saat itu gimana caranya sebagai putri daerah untuk memajukan salah satu warisan budaya, dan juga kita ingin berdampak pastinya untuk ke pengrajin pada saat itu. Jadi tercetuslah ide untuk membuat, awalnya Blay Mikito itu hadir dengan produk home decor. Jadi home decornya ini kita pakai gaya etniknya Blay Mikito itu pakai batik Jambi dengan wastra Nusantara, namun dipadukan juga dengan modern tekstil. Two in one produk Kak, jadi bisa bolak-balik. Dan kemudian kita di sini juga berinovasi untuk batiknya itu kan setiap batik punya motif dan filosofi luhurnya. Kita mengedukasi gitu ya. Jadi motivasi kami tentunya supaya lestari gitu. Jadi makanya kita punya tagline juga Kak, wow bersama Blay Mikito, lestari budaya Jambi gitu ya. Jadi kita juga sama-sama ingin memajukan perekonomian daerah, ekonomi kreatif, dan pastinya kita berdampak yang kita mulai dulu dari usaha yang kecil. Jadi 2019 kami mulai dengan mandiri, kemudian puji syukur 2019 itu mendapat apresiasi di inkubator bisnisnya, kita menjadi juara inovatif dan kreatif waktu itu di tahun 2019. Jadi memang ini adalah mimpi besarnya kita untuk sama-sama bangun Jambi
kalau bawa keluar tuh Jambi tuh terkenalnya apa sih gitu ya, kita bawa prestasi dan kita juga bawa bahwa Jambi itu salah satu batik terbaik di Indonesia, 5 terbaik, dan para pengrajinnya itu supaya naik istilahnya secara value-nya mereka bisa bertumbuh, kita bantu untuk mereka nggak gulung tikar gitu. Jadi penggiat juga lah gimana kain lembaran batik itu bisa diolah supaya bisa berdaya nilai jualnya lebih gitu ya. Jadi produknya home decor. Kemudian kita di 2020 kena COVID. Nah, itu kita harus pivot. Nah, kita pivot ada ke produk home decor. Selain home decor itu produk fashion gitu. Jadi ada lifestyle produknya seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi berawal dari kesadaran juga atas kecintaan terhadap batik dan kebudayaan juga. Nah, akhirnya kakak bisa berinovasi untuk membuat dari home decor hingga saat ini fashion. Dan kemarin juga kita sempat ketemu di Jambi Fashion Dignity. Di sana kakak ini juga fashion designer, teman-teman. Luar biasa ya. Wah, nanti kita mau tanya kakak lagi, tapi kita akan beralih nih sama Kak Eva. Nah, sama halnya juga pertanyaan dengan Kak Librenda tadi, Kak Eva. Kalau untuk Kak Eva sendiri, apa sih yang membuat kakak mau nih, ataupun ingin sekali memunculkan UMKM, terutama ada bentuk seperti pernak-pernik seperti itu ya? Kenapa sih nggak yang lain gitu? Kenapa sih harus kakak pengen produknya seperti itu gitu? Apa sih yang memotivasi? Boleh silakan Kakak Eva jelasin. Motivasinya ini pertama kan produk kita ini memang produknya daur ulang sampah, gitu kan. Pertama kan memang dari sampah yang kita olah. Awalnya memang kita belum buat yang namanya kreasi yang seperti ini, masih bentuk vas-vas gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu, kita lihat pasar, lihat kondisi gitu kan. Nah, mulailah tercetus ide membuat miniatur untuk oleh-oleh gitu. Soalnya kan di Jambi ini kan kita kurang gitu ya namanya oleh-oleh, bentuk miniatur gimana gitu kan yang buat tangan dari Jambi nih. Jadi kita buatnya bentuk seperti oleh-oleh miniatur seperti itu gitu. Ada ikon Jambinya, bawa nama Jambinya gitu. Jadi bisa dikenal orang di luar gitu maksudnya. Baik. Kemudian Kak, ini semua berarti produk yang dari kakak itu daur ulang ya? Kita daur ulang. Daur ulang dari apa aja? Dari sampah kertas, majalah gitu kan. Jadi ibaratnya sampah rumah tangga yang tidak digunakan bisa kita olah menjadi uang. Itu bisa berguna untuk keluarga, membantu perekonomian keluarga. Gitu. Jadi memang berawal dari kesadaran kakak melihat mungkin yang banyak sampah-sampah atau seperti apa, kemudian apa sih inovasi yang mungkin bisa memanfaatkan yang terbuang itu menjadi uang gitu ya? Iya. Jadi sekarang kakak fokusnya memang di usaha pernak-pernik seperti ini yang daur ulang ya? Iya, kesibukannya betul. sekarang berarti memang mengembangkan usaha yang seperti ini? Gitu. Buat pernak-pernik, souvenir gitu. Baik. Nah, kalau boleh tahu Kak, untuk produk-produknya apa aja? Boleh deh aku. Boleh ya? Iya. Boleh, tolong Mbak. Nanti kita juga mau minta Kak Librenda juga ya bakal ngenalin, karena ini barang-barang yang di meja-meja TVRI ini, taplak mejanya, kemudian juga bantal itu real banget persembahan dari para narasumber kita hari ini ya. Ini dari Kak Librenda, kemudian ini ada produk juga ya. Nah, ini Kak Eva, boleh Kak dikenalin? Ini salah satu produk kita, Ifdul Cup, yang saya bilang tadi dari kertas. Kalau ini yang tempat pensil atau tempat pena bisa letak di meja. Nah, kalau ini yang miniaturnya. Oh, miniatur. Iya, ini perahu Kajang Lako. Kajang Lako Jambi. Salah satu ikon Jambi juga. Nah, ini salah satu bentuk oleh-oleh. Misalnya kalau ke Jambi, mereka ada buah tangannya. Oh, ini punya Jambi. Jadi Jambi kan bisa dikenal juga, gitu kan. Ini salah satu best sellernya. Oh, banyak pesan seperti ini. Berarti ini dari apa tuh Kak, daur ulangnya? Ini dari kertas, Mbak. Dari kertas semua ya? Iya, ini bahan bakunya dari kertas, kecuali tempatnya nggak kelihatan seperti kertas ya, seperti kayak apa ya, barang-barang yang udah siap jadi, tapi kita ternyata itu barang bekas ya. Luar biasa disulap ya. Keren sekali ya. Oke Kak Eva, terima kasih. Kita akan beralih. Kalau tadi Kak Eva sudah mengenalkan cenderamata-nya, ada miniatur perahu Kajang Lako ya. Kemudian nanti ada juga seperti itu, ada keris-keris ya Kak ya. Nanti kita coba tanya-tanya lagi. Dan berikutnya kita mau kenalan juga kira-kira produk-produk UMKM ya, terutama juga ada sentuhan-sentuhan batiknya dari Kak Librenda. Apa aja Kak? Boleh Kak dikenalin sama pemirsa TVRI Jambi, itu udah nggak sabar banget kayaknya ya.
Kita mulai kayak lihat tadi nih. saya bilang ya, awalnya tuh kan Blay Me Kito itu fokusnya home decor. Jadi seperti yang kami bawa ini ada cushion cover atau sarung bantal. Kita tuh handmade, kita buat versi sejoli series. Yang ini ada bujang dan gadis. Kalau bujang kan pakai lacak, gadisnya pakai tekulu dengan ronce. Kemudian kalau dibalik tuh mereka tuh akan menjadi angso duo. Jadi two in one produk seperti ini gitu kan. Jadi ini salah satu yang memang kita kembangkan terus, gimana kita mengangkat cerita dari legenda di Jambi gitu ya. Kita juga pengen teman-teman tuh di luaran sana tahu bahwa Jambi itu sangat potensial, sehingga kita mengangkat story-story dan filosofis luhur dari setiap batiknya ini. Dibelinya juga kita kasih edukasi gitu ke, kita sebutnya kanti Blay Me Kito atau temannya Blay Me Kito, untuk mereka tahu filosofi luhur dari setiap batik dan energi yang dihadirkan di setiap produknya kami gitu ya. Terus ini ada sarung bantal, selain sarung bantal ini ada taplak meja. Kemudian juga ada, nah tadi saya bilang produknya ke produk fashion gitu ya, turunan fashion gitu. Jadi ini ada tas, kemudian ada reversible handbag, ini two in one Kak, jadi bisa bolak-balik. Dan ini pakai batik warna alam. Kemudian ini ada sarung bantal, ini ada scarf sama dia bisa jadi ikat kepala. Jadi two in one produk, fungsinya dia bisa dua. Ini salah satu yang menjadi souvenir juga kemarin permintaan dari ITPC Korea. Jadi ini yang sering juga dijadikan oleh-oleh gitu ya Kak. Nah kita mencoba memodifikasi, kalau biasa kan shell itu full batik Jambi, kalau ini gayanya eclectic ethnic Jambi, jadi dia bisa modern juga gitu kan. Kemudian ada lacak two in one, ini saya bilang tadi perpaduan wastra Nusantara, jadi ini nggak cuma batik Jambi, tapi ini kita pakai tenun dari Sulawesi Selatan, dia itu dari serat daun pisang abaka, jadi memang natural dan natural dyeing pewarnaannya. Kemudian kita juga buat tas, buat pouch. Nah kita tuh mengurangi sampah limbah tekstil dengan upscaling produk. Salah satu produk upscalingnya itu yang gelang, produk terbarunya ini, itu ada bandulnya kan batik kan, itu dari potongan perca batik. Nah ini kita pingin salah satu yang kita jaga supaya tetap berdampak baik untuk mengurangi limbah sampah tekstil gitu. Jadi ada produk upscaling produknya kita ke produk fashionnya gelang seperti itu. Dan kan saya juga pakai baju ya tadi Kak Malika sempat mention ya, saya salah satu saya salah satu fashion designer yang berpartisipasi di Jambi Fashion Dignity 2024, di mana kita itu juga membuat produk, rancangan produk kita tuh pasti kan kita ingin berkontribusi ya. Salah satunya juga pasti setiap produk yang kita representasikan itu merepresentasikan Jambi. Kebetulan ini saya juga pakai, ini hasil kolaborasi dengan pengrajin batik di seberang. Ini pakai batik warna alam dari batik Jambi Zorif. Kemarin kita ada festival di Festival Batanghari, kita kolaborasi, dan kemudian yang Jambi Fashion Dignity itu kita kolaborasi juga sama batik Jambi Matahari. Jadi maksudnya kenapa dari awal di 2019 saya bilang saya ingin bantu pengrajin batik supaya sama-sama kita bisa bertumbuh bersama gitu lah, growing. Jadi nggak cuma Blay Me Kito dan Librendah yang bertumbuh, tapi di balik kita juga kita punya kolaborasi apik gitu ya. Itu harapannya sih ke depannya selalu terjalin seperti itu. Wow, luar biasa. Mari dong tepuk tangan dulu dong untuk kedua narasumber kita ini. Aduh, udah perempuan yang hebat-hebat, kemudian juga punya pola pikir yang maju, terutama untuk memajukan UMKM. Karena memang memajukan UMKM itu Kak harus punya usaha dan effort yang lebih sebenarnya dibandingkan usaha-usaha yang lain. Karena ini kita memunculkan produk yang baru dan tampak mata ya gitu ya. Wah, luar biasa pemirsa. Nah, nanti sebelum kita ada mau tanya-tanya lagi sama Kak Librenda, aku penasaran sekarang Kakak memang fokusnya untuk usahanya memang di bidang ini saja atau memang ada kesibukan lain selainnya atau kerja di mana gitu ya? Kita boleh mau tanya juga kesibukan. Kalau tadi kan Kak Eva memang fokusnya pada ini ya, oleh-oleh yang bentuk miniatur ini. Kalau Kak Librenda nih kesibukannya apa lagi nih selain kebetulan ini? Memang ini aja udah fokus kita pikirannya ke sini semua kan, dan memang tanggung jawab yang besar gitu ya untuk Blay Me Kito. Memang kita ada sekarang kebetulan sudah belum untuk PT kan, PT perorangan, tapi untuk UMKM karena kita juga harapannya kan go global, di mana kita harapannya untuk go ekspor. Jadi memang kita udah mulai untuk fokus ke sana gitu ya. Jadi kayak di luar negeri dan teman-teman calon bayar dari luar itu mereka lebih apresiasi ke prosesnya. Jadi kita juga mengedukasi dan
menunjukkan dokumentasi-dokumentasi bahwa produk-produk yang kita buat sepenuh hati ini dengan kriya ya, kita juga di kriya kan. Jadi dari kita pertanggungjawabannya secara etikal untuk ke lingkungan dan ke para pekerja crafternya kita, itu kita istilahnya kita bisa sedekat itu sama mereka. Jadi mereka merasa Blay Me Kito itu juga seperti keluarga gitu ya, harapan kita ya. Jadi mereka engage gitu ya, dekat sama kita. Nah, kita juga mendapat banyak masukan Kak Malika dari customer kami gitu ya. Jadi kayak masukan-masukannya itu yang membuat saya bilang, nih saya harus fokus, nggak bisa ini. Saya harus ke mana-mana gitu ya. Kalau misalnya mau kerjain yang lain gitu ya. Memang Blay Me Kito saat ini memang saya sebagai CEO dan founder harus memang fokus karena banyak sekali yang harus kami di internal kami juga persiapkan gitu Kak. Jadi kayak produk-produk yang kemarin di HUT juga kita launching, selain gelang hoki ini, bracelet laki ini juga kan anting-anting dan lain-lain, itu kita juga bercerita gimana pertanggungjawaban kita. Kebetulan kita diminta sama Bank Indonesia, kita salah satu wirausaha unggulan Bank Indonesia yang terkurasi masuk kemarin di acara event HUT Jambi yang baru aja terlaksana di lapangan Gubernur, itu dimintai produknya kan produk lifestyle dan fashion. Nah, di situ kita baru langsung berkomunikasi gitu kan sama customer. Nah di situ saya merasa wah nggak bisa nih, harus fokus. Harus fokus harus ya. Benar-benar fokus dan memang mengembangkan ini adalah seperti yang Kak Malika bilang, tanggung jawab yang besar ya gitu. Jadi memang kesehariannya saat ini fokus untuk membesarkan Blay Me Kito dan tim. Oke, Blay Me Kito ya, itu juga akun Instagramnya ya. Oke, berarti memang fokusnya Kakak untuk saat ini memang di dunia untuk kriya, yang batik juga. Kemudian tadi ada juga bilang ada kerjasama dengan mitra-mitra ya, itu untuk bisa mengenalkan lebih luas untuk kriya-kriya itu sendiri. Nah, ini aku mau tanya lagi sama Kak Eva. Kalau tadi dari Kak Lubrenda juga udah bilang ada beberapa kerjasama yang ikut penunjang untuk bisa mengenalkan lebih luas. Nah, kalau Kakak Eva sendiri, kira-kira sejauh ini sudah bekerja sama kah dengan beberapa mitra atau seperti apa untuk menjalin kolaborasi dengan para mitra-mitra lain? Apakah ada atau memang sedang direncanakan nih kalau dari Kak Eva sendiri? Silakan Kak. Kalau untuk sekarang ini kan kita memang mitra memang yang lagi direncanakan. Tapi kan kebetulan juga kita kan salah satu binaannya Bank Indonesia juga, gitu kan, termasuk mitra kita juga, gitu kan. Kalau untuk sekarang ini kita memang berusaha untuk mencari mitra untuk mengembangkan usaha kriya kita ini. Soalnya kan kalau untuk kriya ini pengembangan usahanya ini agak susah, gitu kan. Jadi kita memang butuh mitra yang bisa menjembatani agar kriya kita ini bisa dikenal sama orang luar gitu kan. Nah, kalau sejauh ini kalau untuk produk dari Iveldo Craft yang untuk souvenir, kita lebih ke ini, kalau sekarang ke titip ke toko oleh-oleh gitu. Dari situ kita promosinya, atau kalau dari pemerintahan itu lewat Dekranasda gitu kan, bisa membantu kita juga gitu kan. Dari Bank BI pun juga kalau ada souvenir mereka pesan juga gitu kan, macam-macam gitu Mbak. Nah, jadi memang kedepannya kita memang berusaha untuk mau lebih lagi mencari mitra untuk mengembangkan usaha kita agar bisa lebih dikenal gitu. Nah, kalau untuk omsetnya sendiri ada nggak targetannya di sebulan itu, kira-kira ada berapa produk yang harus dikeluarkan? Kan tadi Kak Eva bilang ditutup juga gitu ya. Nah, tapi untuk Kak Eva jangan dijawab dulu kalau untuk omset ya. Kita nanti akan coba kira-kira berapa banyak ya per bulannya untuk produk-produk ini diproduksi ya. Dan untuk mengetahui jawabannya, untuk pemirsa semua yang ada sedang nonton hari ini, jangan beralih tempat duduk dulu. Nanti kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Dialog Kabar Jambi. Ya, baiklah pemirsa, masih bersama Dialog Kabar Jambi hari ini, dan tentunya kita akan membahas tentang pemberdayaan UMKM, terutama pelakunya bagi perempuan nih. Dan tadi telah kita spill dan senggol juga ya seputar kira-kira berapa sih per bulannya produksi dari masing-masing pelaku UMKM ini, dan kira-kira target omset itu sampai berapa gitu ya. Mungkin bisa nanti kita lebih bertanya tentang produksi-produksi untuk barang-barangnya juga ya. Kita langsung aja
menyambung yang tadi nih Kak Eva, kira-kira untuk produksinya per bulan itu berapa banyak mencapai targetnya itu Kak, kira-kira silakan. Kalau untuk saat ini kita produksinya itu macam-macam Mbak ya. Kalau untuk gantungan kunci itu kita produksinya itu kalau sekarang itu per bulannya itu bisa sampai 500 atau 600 pieces gitu kan. Belum lagi kalau misalnya di luar dari pesanan, ada kan yang pesannya tuh mendadak bertambah lagi gitu kan. Nah kalau untuk miniatur yang tadi saya bilang, yang bentuk kapal tadi itu, dan miniatur yang lainnya, itu sebulan itu kita biasanya produksinya itu hampir mau 100, tergantung pesanan juga. Kalau ada pesanan lagi, nambah lagi gitu. Pokoknya kalau ada pesanan lagi tambah terus ya, tergantung permintaan berarti tergantung permintaan juga gitu kan, selain yang sudah tetap gitu. Baik. Nah, tadi kan Kakak bilang sesuai permintaan, jadi semakin banyak permintaan maka semakin banyak juga produksinya ya kan. Nah, di tengah Kakak mempersiapkan produk-produknya itu pasti kan kalau semakin banyak makin ada kendala ya, ataupun mungkin ada hambatan. Kira-kira nih Kak, kalau dari Kakak Eva sendiri apa nih yang mungkin agak sedikit kewalahan atau seperti apa, tapi kan pasti punya tips dan trik ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu yang tidak terduga ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Kak Eva sendiri gimana nih caranya kalau omsetnya lagi membludak, apalagi Kakak juga menjalani sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, itu kan perlu bagi waktu tuh. Dari Kak Eva sendiri seperti apa? Silakan. Kalau kendalanya itu produksi kali Mbak ya. Oh iya. Itu kan kalau lagi banyak kan kita kelimpungan nih, aduh gimana nih. Kepikiran malamnya ya. Kepikirannya malamnya, aduh kayak mana nih, minta tolong sama siapa ya gitu kan. Soalnya kalau untuk Ria ini kan kita agak susah cari orang gitu kan. Kalaupun ada orangnya paling 1-2 gitu kan. Jadi kita putar otak bagaimana cari orang, bagi-bagi tugasnya gitu kan. Aduh siapa lagi mau diajak nih, mau ngajak orang harus ngajarin lagi dari awal gitu kan. Belum ngajarin lagi ya. Ngajarin lagi dari awal gitu kan. Jadi antisipasinya kalau yang itunya pas produksi lagi banyak nyari orang yang itu yang kelimpungan gitu. Berarti lebih nyari ke sumber daya manusianya gitu ya. Yang susah. Tapi gitu. ketika Kakak siasati nemu kira-kira, maksudnya bakalan ada nih orang yang bisa direkrutmen gitu. Yang rekrutmen ada, misalnya kalau ada yang pesanan banyak, ada orang yang tertentu yang kita ajak gitu, yang sudah tahu caranya kita ajak gitu, bantu buat gitu. Atau mungkin memberdayakan sumber daya yang sudah ada aja ya, dimaksimalin berarti dimaksimalin, jadi berapa pieces ini, berapa pieces ini. Harus jadi Ultraman gitu. Ya. Semuanya serba bisa kata harus serba bisa gitu. Oke, baik Kak Eva. Nah, kita kembali nih sama Kak Librenda. Aduh, masih ucil-ucil sekali ya. Aduh, ini kayak seperti masih anak SMA gitu ya kita ya. Seumuran kita ya Kak ya. Seumuran harapannya. Oke, kalau Kak Librenda sendiri, nah kebetulan ini kan batik juga, pasti harus punya alat-alat konvensional ataupun alat modern juga ya kan. Dan sepertinya setiap barang pun punya intensitas dan tingkatan-tingkatan dari kesulitannya. Kalau Kak Librenda sendiri, apakah ada kendala dan seperti apa sih buat mengatasinya? Kayaknya ini udah jam terbangnya banyak, tapi kayaknya santai-santai aja ya, kayak gitu, produk-produknya kayak lancar-luncur aja. Nah, itu gimana tuh Kak, tips dan trik mengatasi kendalanya? Kalau hambatan yang tak terduga lah selama produksinya, silakan. Oke, sebenarnya kalau kita untuk batiknya sendiri kan kita sampai sekarang masih bekerja sama Kak Malika, sama pengrajin batik kan. Kita memang masih belum produksi sendiri karena kita masih fokus untuk produksi di barang jadinya, jadi turunan batiknya gitu ya. Nah, tantangannya sama kayak Kak Eva, ini pasti SDM karena kita tuh produk kita itu ada sentuhan tangan, kriya, handmade yang mana juga membutuhkan kesabaran, ketelitian dan kerapihan kan. Nah, cara mengatasinya pastinya tuh salah satunya yang selalu kami iniin tuh pelatihan gitu ya. Jadi kita itu kebetulan dipercaya juga untuk menjadi narasumber ataupun pelatih untuk merekrut calon-calon yang bisa bekerja sama-sama kita gitu ya, selain menjadi tim kita gitu ya, sama kerja sama-sama SMK 4 juga, menerima anak magang gitu ya. Dan memang prosesnya itu tuh nggak mudah Kak Malika, jadi butuh kesabaran, butuh apa ya, saya percaya bahwa teman-teman tim kita itu ngelihat gimana leadernya. Nah, jadi saya harus memberi contoh gitu ya kepada tim Wow untuk bertumbuhnya seperti apa. Nah, kebetulan saya juga belajar langsung kan proses jahit, saya belajar proses desain. Jadi
komunikasi ke tim produksi itu akan lebih mudah ketika kita tahu juga teknik-tekniknya. Nah, mungkin menurut saya pertama kita juga harus terus upgrade diri sebagai pimpinan, walaupun tidak semuanya kita bisa, tapi setidaknya kita bisa untuk mendelegasikan gimana tim kita bisa bekerja secara efisien dan baik gitu ya. Dan pastinya tantangannya tuh nggak cuma di SDM untuk produksinya, tapi juga bagaimana pemasarannya. Kan kalau namanya bisnis, kalau kita ngomongin bisnis nggak mungkin ya Kak Malika, kita produksi terus tapi kita nggak jualan, nggak keluar nih barangnya gitu kan. Jadi tantangannya juga ke market yang ada saat ini. Jadi bagaimana permintaan pasar, kemudian kita juga harus bisa pintar-pintar membaca trennya, gimana kita bisa untuk menservis, kan kita juga terima produk-produk custom ya, jadi kayak tadi yang ada souvenir dan lain-lain, itu juga kita menjaga kerjasama yang baik dengan customer-customer kita, jadi mereka itu balik lagi ke kita gitu kan. Nah itu sih tantangannya lebih ke selain produksi juga pastinya pemasaran yang lebih untuk Kria itu kadang dinilai tuh sebelah mata, mohon maaf gitu ya, mungkin harganya mereka rasa cuman segini tapi harganya, nah itu mindset yang harus dirubah, gimana seseorang yang mengapresiasi suatu karya seni gitu ya, bukan lagi dari nominalnya, tapi juga mereka tahu bahwa prosesnya itu tidak mudah, tidak juga cepat gitu ya, dan mereka akhirnya menghargai prosesnya dari mereka juga support artisan pengrajin batiknya, sampai crafter, sampai produk itu tuh jadi milik mereka, dan saya percaya setiap produknya kita itu punya energi yang untuk kita salurkan gitu. Jadi saya juga selalu bicara sama tim, produk-produk kita buat sepenuh hati. Jadi apa yang sampai ke kanti Blay Mikito juga energinya energi baik. Iya, sepenuh hati seperti anak sendiri gitu ya. Ya karena memang itu ya anak sendiri ya. Iya benar. Karena memang apa yang dibuat dari hati itu hasilnya juga bakal maksimal. Nah menarik nih Kak, kalau tadi Kakak udah bilang bahwasanya ya untuk memberdayakan, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan itu kan untuk kebaikan dan kemajuan juga dari sumber daya manusianya untuk memproduksi dari Blay Mikito juga. Nah kira-kira kalau dari Kakak sendiri berikutnya adalah cara untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dari produk-produk itu kan pasti harus dipertahankan kan. Dengan Kakak tadi juga mempertahankan dan untuk memajukan kualitas sumber daya manusianya pasti akan berdampak juga sama kualitas dan kuantitas dari barangnya. Nah kalau dari caranya Kakak untuk mempertahankan itu seperti apa atau tipsnya seperti apa, boleh sampaikan pada pemirsa saat ini Kak? Oke, thank you ya. Jadi sebenarnya kuncinya tuh kalau kita jaga tuh pasti QC ya, quality control, dan tapi dari hulu ke hilir memang harus kita jaga dari bahan baku, kemudian prosesnya, kualitasnya itu kita tuh semua bahan tekstil kita cuci dulu Kak, supaya memastikan produk kita ketika sampai ke customer itu nggak luntur, terus semuanya kualitasnya terjaga baik gitu ya. Dan kalau kerjasama sama pengrajin, kita juga buat kesepakatan kerjasama. Jadi kita kunci di kesepakatan tersebut supaya gini, Blay Mikito itu kalau pesen batik khusus ke pengrajin batik itu tuh hanya untuk Blay Mikito. Jadi misalnya motif dengan warna yang kami pakai tidak boleh dijual ke orang lain, karena kita punya dua segmen yang kita jaga, yaitu produk home decor dan produk lifestyle, produk yang fashion, supaya nanti taplak mejanya motif batiknya nggak sama nih sama baju kakak gitu kan. Jadi memang kita lebih ke agreement yang kita jaga sama dari proses awal, pemilihan bahan baku, kualitas bahan baku, kemudian supplier yang kita pakai itu juga yang terpercaya, dan pastinya di internal tim kita tuh sering evaluasi sih. Jadi evaluasi bulanan, bahkan kalau produk baru launching Kak, kita tuh pasti kita tanya feedback ke customer kita gitu. Jadi kita juga mendengarkan sebenarnya permintaan pasar tuh seperti apa. Terus misalnya produk itu juga kan namanya juga kita baru launching, kita belum tentu bisa 100% bagus kan Kak. Nah kita juga menerima masukan untuk improve. Nah jangan pernah, kalau menurut saya ya, kayak kita tuh ngerasa kita tuh udah bagus, pasti kan ada yang lebih bagus gitu kan. Jadi kita harus belajar, oh ya produknya mungkin ada trik yang teman-teman yang lain tahu. Nah kita juga sharing teman-teman kita, makanya di antara Kria dan crafter biasanya juga kalau ada kemiripan dia akan sharing juga kan, ini tuh bagusnya pakai material yang seperti apa gitu. Jadi memang yang kita jaga supaya tetap terjaga kualitasnya produknya kami sampai ke customer,
proses hulu ke hilirnya dan quality control serta menjaga kesepakatan kerjasama yang berintegritas gitu sama mitra-mitra kita. Oke, baik, luar biasa. Jadi emang harus ada controllingnya ya kayak, kemudian juga tadi kakak bilang ada profesionalitas, bagian dari profesionalitas adalah kalau memang sama, ini kayaknya batik kami ada punya ibaratnya itu kayak hak cipta ya dari Blime gitu ya. Sebenarnya bukan hak cipta sih. Kalau saat ini kita nggak bisa ngomong hak cipta karena memang itu bukan motifnya kami gitu ya. Itu motifnya pengrajin yang kita coba angkat karena tetapi lebih ke sampai saat ini kerjasamanya itu dari warna kan saya akan membuat suatu desain produk, jadi saya harus menyesuaikan sama produknya kan. Nah di situ para pengrajin yang sampai saat ini masih bekerja sama, berkolaborasi sama Blime Mikito itu memang masih menjaga komitmen itu gitu untuk tidak misalnya warna batik tertentu dengan motif tertentu requestan kami itu tidak dijual ke orang lain gitu. Jadi memang untuk Blime. Jadi kadang juga lucunya customer tuh ini batiknya dijual nggak gitu ya. Karena kita harus melihat oh ini potensi juga ya dan memang akhirnya banyak juga yang membeli batik ke kita. Kadang tuh kita tuh disangka penjual batik, sebenarnya kan saya Blime Mikito masih belum ke tahap itu ya. Tapi kita juga bilang ada beberapa batik yang kita pesan tuh bisa kita jual kalau untuk produk fashion ya. Kalau untuk produk home decor kita masih megang sendiri, kita nggak untuk jual ke yang luar. Baik, berarti ada ini punya Blime, ada identitas lah gitu ya kak ya. Luar biasa. Terima kasih ya Kak Librenda. Nah kita mau beralih lagi nih sama Kak Eva. Kalau Kak Eva sendiri nih, kalau Kak Librenda tadi udah cerita mempertahankan kualitas kualitasnya melalui controlling, sama ada juga motif-motif yang memang itu punyanya Blime gitu ya. Kalau dari Kak Eva gimana cara mempertahankan kualitas dan kuantitas dari produk-produknya? Apakah mungkin sama dengan Kak Brenda juga gitu ya, karena ini satu paguyuban ternyata. Nah, silakan Kak Eva, boleh sampaikan. Kalau untuk kualitasnya karena kita ini produk daur ulang, tapi judulnya kata orang itu ini produk sampah katanya. Sampah tapi bukan sembahan sampah, tetap kita harus seleksi dulu juga kan sampahnya model apa gitu kan. Kalau untuk kertas itu kita harus pilih-pilih kertasnya. Biarpun kata yang jual ibu-ibu bagus, tapi tetap kita harus seleksi mana kertas yang bagus untuk produk kita. Soalnya kalau tidak sesuai nanti bahan yang kita buat itu nanti jadinya nggak sesuai juga, gitu kan. Jadi ada quality control untuk produk kertasnya. Nanti kalau udah dibuat pun kita kalau untuk pewarnaan, karena kita pewarnaan ini buat sendiri Mbak. Gitu, kita pewarnaannya buat sendiri. Untuk warnanya itu warna coklat, warna kuning itu kita buat sendiri. Dari apa itu, Ibu? Kalau itu pewarnaannya itu dari pewarna pakaian dengan lem kayu. Itu memang kita racik sendiri warnanya. Memang warnanya itu setiap warna itu beda-beda racikannya, gitu kan. Dari pewarnaannya, nanti kalau udah selesai pun kita tetap periksa lagi ada apa bahan yang cacat, kita nggak pakai gitu kan. Nah kita cari yang bahan yang bagus tetap, karena kita minta tolong sama ibu-ibu. Tetap kalau ibu-ibu kita buat, habis sama mereka buat, kita cek dulu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai nggak kita pakai gitu kan. Nah, tetap akhirnya di saya gitu untuk quality control bahan-bahan produknya gitu. Karena kita menjaga kualitas, karena misalnya kalau bahan itu misalnya tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen kan mereka protes, nanti kita kan termasuk juga capek-capek buat. Soalnya kan ini bahan ini kalau udah jadi udah nggak bisa lagi dipakai gitu. Ada misalnya seperti ini. Nih kalau kita buat yang perahu ini kan bentuknya seperti ini. Misalnya ada yang ini aja nggak ada terpasang, kan beda bentuk. Itu nggak bisa pasahin gitu. Kita harus betul-betul sesuai dengan yang gambar diinginkan konsumen kita, soalnya custom juga. Gitu. Misalnya kalau rumah adat kita bikin persis kayak rumah adat gitu. Tetap quality controlnya di kita, di kakak ya berarti ya. Memang ada quality controlnya, memang mulai dari pemerhatian kertasnya tadi ya. Pewarnaannya. Kertasnya itu berarti semua kertas bisa? Kertasnya nggak semuanya. Itulah kita pilih-pilih. Kalau kertasnya itu, kalau untuk kertas itu yang berbahan dasar koran. Yang agak lembut-lembut gitu. Kalau untuk HVS kita nggak pakai. Ke majalah bisa ya, majalah berarti kayak? Majalah bisa. Majalah itu yang agak tebal dikit. Yang agak tebal dikit. Nah itu yang kita pakai Mbak.
Kira-kira kalau untuk bahan nih, kalau untuk kertas sendiri kan kalau kita hanya mencari di sekitar, mungkin kalau dari lingkungan rumah atau apa, itu masih agak terbatas ya. Kalau dari Kak sendiri itu pemasukan dari bahan dasarnya itu dari mana tuh Kak? Kira-kira emang dari pengepulnya atau beli ke pengepul atau memang ada yang mungkin mau ini ada kertas yang nggak pakai gitu atau seperti itu, gimana tuh Kak sistemnya? Kalau sistemnya kita kertas ini kan kita di lingkungan perumahan Mbak ya. Nah jadi kita itu share ke setiap RT. Kalau ibu-ibu di rumah itu ada yang kertas nggak dipakai seperti majalah atau buku sekolah anaknya gitu bisa, atau koran gitu. Kalau koran susah Mbak ya, buku sekolah anaknya gitu LKS itu. Nah, kita share ke RT situ siapa ibu-ibunya yang ada nggak terpakai lagi, bisa hubungi saya gitu, bisa jual ke saya gitu, saya beli gitu kan. Jadi kan gitu take and give gitu. Mereka mendapatkan uang, saya dapat barangnya gitu. Bu, kalau sekiranya mereka kasih barang terus diganti sama itu bisa oleh-olehnya bisa nggak kira-kira? Tergantung berapa banyak ya, sesuai banyaknya gitu. Wah, luar biasa. Nanti kita bicarakan lagi ya berapa ya gitu ya. Oke, baik Kak Eva, terima kasih. Nah, kita akan masih ngobrol-ngobrol nih, menarik banget tentang UMKM, tapi juga di sini yang mengembangkan UMKM ataupun yang menjadi leader adalah para perempuan-perempuan hebat. Nanti kita akan sambung lagi dan akan kulik lebih dalam lagi. Tapi pemirsa tunggu sebentar karena kita akan ada jeda. Untuk itu tetaplah bersama Dialog Kabar Jambi. Ya baiklah pemirsa TVRI Jambi, tentunya masih dalam Dialog Kabar Jambi. Hari ini kita akan kembali berdiskusi bersama perempuan-perempuan hebat dan tentunya mempunyai kontribusi dalam menciptakan produk-produk UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Langsung aja kita akan kembali ngobrol-ngobrol unik, ngobrol-ngobrol menarik dan ngobrol-ngobrol bernas ya. Nah, kita akan langsung tanya lagi nih. Kalau tadi kita sudah bincang-bincang soal produknya, apa saja ya, sudah dikenalkan juga, kemudian bagaimana produksinya dan bagaimana proses-proses perjalanannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba tanya sama Kak Librenda ini seputar bagaimana sih menanggapi ataupun saat ini melihat ya peran UMKM bagi perempuan, terutama dalam perekonomian. Karena di sini mereka berdua, ada Kak Eva, ada Kak Librenda, ini kan sosok perempuan hebat gitu ya. Dan mereka memilih untuk bisa memberdayakan UMKM. Kenapa nggak milih yang lain aja gitu ya seharusnya. Untuk itu langsung aja kita coba tanya ke Kak Librenda terlebih dahulu, bagaimana sih melihat peran perempuan dalam kemajuan UMKM ini Kak? Silakan. Oke, thank you Malika. Menarik ya kalau bicara perempuan gitu ya. Pastinya saat ini tuh perempuan di Indonesia itu tuh tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, ada juga yang berkarir, ada juga yang memilih untuk fokus di usaha gitu, membantu perekonomian keluarga, membantu berdampak untuk orang banyak gitu ya. Saya melihat justru perempuan saat ini itu adalah perempuan mandiri berdaya gitu ya. Jadi mereka itu di tengah gempuran waktu kemarin COVID, mereka berjuang, mereka itu kreatif gitu ya. Dan wanita itu diberikan talenta sama Tuhan yang luar biasa gitu ya. Jadi penggerak roda perekonomian salah satu yang terbesar ya ini UMKM ini gitu ya. Dan memang mayoritas banyaknya kan di sektor kuliner gitu ya. Terus mayoritas memang perempuan, bukan bermaksud feminis, tapi memang rata-rata yang saat ini saya lihat juga perempuan mandiri, mereka juga akhirnya dengan banyaknya inkubator bisnis, kemudian dengan banyaknya jejaring yang terbentuk dengan asosiasi, mereka juga gampang untuk networking. Nah, itu membantu banget nih untuk usaha mereka tuh naik kelas gitu kan. Jadi, kita juga bersyukur ya di era sekarang Kak Eva ya, sebagai wanita yang bisa lebih bergerak maju gitu ya bersama wanita lain untuk sama-sama empowerment gitu kan, sama-sama berdaya. Dan kita melihat UMKM itu, apalagi pemerintah saat ini kan dengan banyaknya, apalagi pasca COVID, sebenarnya COVID itu membawa banyak berkah juga kepada kita gitu, karena banyak relaksasi juga yang dilakukan oleh pemerintah dan kita jadi punya
kesempatan gitu, lebih cepat akselerasinya. Dan sekarang kita lihat pertumbuhan UMKM kan sangat luar biasa ya, didominasinya juga beragam, sektornya juga, kria juga udah mulai menggeliat banyak, fashion apalagi, dan kuliner itu menjadi salah satu yang menurut saya wanita Indonesia, terutama Indonesia itu selain cerdas, mereka juga bisa multitasking ya, mereka juga bisa mengurus keluarganya dengan baik, tapi juga tidak meninggalkan istilahnya mereka punya usaha gitu ya, dan memang semakin kreatif. Jadi peran perempuan tuh sangat besar, dan terutama di keluarga. Mungkin kalau misalnya di keluarga yang sudah berkeluarga dan punya anak, seorang ibu itu kan jadi, kalau teman saya selalu bilang, madrasah ya untuk anak-anaknya, dan bahkan menjadi di rumah itulah anak-anak akan melihat bagaimana ibunya menjadi contoh, dan orang tuanya, bapaknya juga menjadi contoh. Dan perempuan saat ini untungnya pria dan wanita itu keselarasan gender yang kita juga bisa bilang kita diberi ruang lebih untuk lebih bisa berkarya, lebih bisa menunjukkan potensi-potensi kita, lebih eksplorasi lagi. Dan UMKM pastinya dengan didominasi perempuan yang punya empati lebih, mereka juga kan pinginnya gotong royong ya, saling bahu-membahu, membantu. Dan kita juga pasti senang sih ngelihat teman-teman kita semakin berdaya ya Kak ya. Jadi UMKM tuh semakin jaya, dan perempuan tidak hanya istilahnya di rumah aja, tapi mereka juga bisa berdaya dengan usaha UMKM-nya mereka, apapun itu sektornya. Gitu. Benar. Berarti perempuan itu berdaya selagi punya kemauan, ataupun yang Kakak bilang tadi ya, kita harus punya gigih ya, tekad ya. Gak usah diam diri ya, karena memang sekarang kan memang kesetaraan gender, kita nggak ada lagi tuh kayak zaman Kartini dulu yang nggak boleh sekolah atau seperti apa. Kita bersyukur kita lahir udah, Kartini udah memperjuangkan kita. Iya, kita udah merdeka sekarang. Jadi udah bebas berekspresi selagi itu positif dan ada kesempatan peluangnya ya. Iya. Oke Kak Librenda, kita akan tanya lagi juga sama halnya dengan Kak Eva. Kalau dari Kak Eva sendiri, bagaimana Kakak melihat sudut pandang Kakak nih, perempuan yang berperan dalam UMKM ini? Silakan Kak Eva. Kalau untuk perempuan, saya bilang semua perempuan hebat. Wah, hebat ya, kuat ya. Perempuan hebat gitu kan. Apalagi memang kalau UMKM ini memang dominasinya memang banyak perempuan, gitu kan. Apalagi ibu-ibu gitu, ibu rumah tangga gitu kan, memang superwoman. Kita berarti patut apresiasi. Berdaya ya. Berdaya gitu. Semuanya perempuan, superwoman saya bilang untuk ibu-ibu. Saya apresiasi mereka hebat gitu kan. Memang sekarang ini UMKM memang memang sudah mulai diperhatikan, apalagi sejak Covid ya. Perempuan itu mereka mulai itu berpikir otaknya mau ngapain gitu untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, keluarkan sifat superwoman-nya perempuan itu gitu kan. Jadi membantu perekonomian keluarga, membantu diri mereka sendiri juga gitu kan. Memang perempuan yang hebat, selain perempuan bekerja, perempuan ibu rumah tangga juga gitu kan. Kesetaraan gender memang benar, sekarang ini perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya, sama saja gitu kan. Laki-laki bisa, perempuan juga bisa, memang ada batasannya gitu kan. Tapi tetap kalau untuk UMKM ini didominasi oleh perempuan gitu kan. Apalagi kalau untuk kria ini sudah mulai ada ya, kria perempuan ya. Biasanya kan laki-laki yang buat jadi ada kria, juga ya. Mungkin tergantung tingkat kesulitannya Kak ya. Jadi kalau misalnya yang kaitannya sama banyak mesin-mesin mungkin masih laki-laki ya. Masih laki-laki. Tapi desainer sudah mulai ada desainer perempuan. Misalkan desainernya itu kan didominasi oleh laki-laki, sekarang sudah ada perempuan. Benar. Mereka tidak kalah hebatnya dengan desainer laki-laki. Gitu. Oke, berarti jadi sama ya, sepaham ya sama Kak Librenda ya? Sama Mbak Librenda. Kita memang patut apresiasi namanya perempuan gitu. Dan kita juga bertiga sepakat ya. Sepakat gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik Kak. Kalau tadi kan Kak bilang juga yang ibu rumah tangga. Nah, ini aku udah nggak sabar juga mau nanya ini sama Kak Eva sama Kak Librenda. Kira-kira kan Kak berdua udah punya rumah tangga ya. Kalau Kak Librenda masih sendiri? Oh, masih single. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ada yang single nih, ada nemenin aku di sini ya, gitu ya. Soalnya kita tadi nggak nanya itu ya. Mungkin sekarang udah
udah tahu nih pemirsa kalau di sini ada independent woman yang ternyata masih sendiri. Oke, nah kalau dari Kak Eva sendiri, cara ngebagi waktunya gimana tuh Kak? Kalau Kak Eva sudah berkeluarga? Belum. Belum juga? Oh ternyata belum juga. Oh di sini ternyata lady semua ternyata ya. Wow, luar biasa. Ternyata Kak Eva juga belum. Nah kalau sekarang aku mau tanya nih, bagaimana cara ngaturnya kalau di tengah kegiatan-kegiatan yang sibuk tuh seperti apa? Kan ini harus membuat kerajinan, kemudian juga hobi-hobinya nanti kan juga bakalan pengen dimasukkan juga ya dalam kehidupan, nggak fokusnya terlalu di sini. Mungkin barangkali ada hangoutnya dulu, kumpul ke sini atau nimbrung organisasi ini. Itu gimana cara memanajemen waktu di tengah kesibukan dan juga ada waktu untuk disisihkan diri sendiri, quality time, me time-nya gitu. Gimana tuh kalau Kak Eva? Kalau waktu kita tetap atur ya. Kalau me time-nya itu tetap weekend. Oh weekend. Kemana biasanya? Jalan-jalan paling ke mall kemana gitu kan, keliling-keliling Jambi gitu kan. Nah kalau waktu untuk kerja memang kita kalau pagi kan memang rutinitas yang rumah dulu. Nanti kalau udah selesai baru kita kerjakan pekerjaan kita gitu. Misal pula ada kegiatan lain yang setelah schedule nanti bisa kita antisipasi gitu kan. Misalnya ada pelatihan atau ngajarin orang atau kita pergi ke pelatihan. Memang kita sudah terstruktur, kita buat schedule-nya. Jadi kita tahu kapan kita mau mulai membuat barang, mau pergi pelatihan apa ngajarin gitu kan, macam apa terstruktur gitu. Udah kita buat. Tetap kalau me time-nya untuk kita sendiri itu di weekend-nya Mbak. Pokoknya kalau hari libur nggak usah ganggu dulu nggak ya. Usah gitu ganggu ya? dulu kalau hari libur. Kalau jam kerja itu sama kayak jam kantoran gitu juga Mbak. Dari Senin sampai Jumat. Gitu. Tetap kalau Sabtu Minggu kecuali kalau misalnya banyak orderan gitu, tetap mau tak mau weekendnya terpakai gitu ya, dikorbankan dulu sebentar gitu kan. Tapi kan habis itu kan ada bonusnya, lepas itu kan kita bebas ya, kita jalan gitu. Ya udah nanti liburnya lebih banyak ini ya. Liburnya dibanyakin karena udah lembuh. Udah banyak ya. Udah lembuh gitu kan, udah ganti yang terpakai itu. Nikmatin dulu ya hasilnya yang tadi ya. Nikmatin nanti kalau udah habis kerja lagi. Oke, baik. Intinya kalau capek ya liburan, tapi kalau nggak capek cari cuan gitu ya. Itu cuan terus bos. Nah kalau Kak Librenda gimana Kak ngaturnya? Aku lihat juga Kakak aktif ternyata pergi luar kota ternyata ya. Memang anaknya satset aktif banget nih. Kalau Kak Librenda gimana cara ngatur waktunya Kak? Oke, sebenarnya kalau kita tuh saya tuh fokusnya pertama kan ke kerjaan, jadi kita memang ada buat kalender event, jadi memang kita tahu kalau setiap tahun tuh kita bakal ada event apa, diplot dulu. Sudah itu baru turun ke per bulan, monthly. Nah kalau kayak ada undangan atau apa, saya biasa memang kebetulan saya selalu minta jangan dadakan ya kalau bisa, kecuali memang urgency harus dadakan karena kita memang masukin plot waktunya. Saya orangnya itu juga tipe yang cukup tertata ya, maksudnya memang ada reminder schedule, tapi memang tidak bisa kita pungkiri namanya di bisnis kan kita harus kita fleksibel juga gitu ya. Jadi kadang kayak ada permintaan meeting dan lain-lain, ya udah disisip-sisipin di waktunya. Tapi sebisa mungkin saya itu mengatur untuk rutinitas yang setiap pagi, kita juga kondisi kesehatan juga kan, jadi kita itu kalau pagi saya pasti bangun pagi, minum air, kita punya obat rutin, terus kemudian meditasi, lanjut itu saya pasti preparation untuk pekerjaan hari itu, to-do list-nya gitu ya. To-do list, kemudian briefing tim, dan memang kayak di bulanan itu kan kita punya target-target kerjaan kan. Nah, itu yang kita breakdown biasanya Kak, gitu kan, di breakdown. Kemudian kalau tadi memang kita supaya nggak burn out gitu ya, kita diajarkan juga sama coachnya kita punya 8 sisi kehidupan yang harus kita jaga secara misalnya kita mau refreshing tadi, kita juga ada waktunya kerja, refreshing, keluarga, itu ada plot-plotnya. Seperti kalau misalnya kita, kebetulan kalau di keluargaku dulu itu weekend memang untuk bareng-bareng quality time sama keluarga, tapi kebetulan aku juga punya usaha yang tutupnya hari Jumat, jadi kalau hari Jumat ini kita itu quality time, biasanya makan sama keluarga, family time lah. Kalau saya tuh lebih ke memang ke keluarga ya, jadi memang apa-apa itu dekatnya sama keluarga gitu kan. Nah kalau tadi yang dibilang untuk cara ngatur ya, sebenarnya lebih kita tahu juga ketika padat-padatnya event
misalkan event tuh seringnya kita dapatnya pasti weekend ya gitu kan. Jadi weekend tuh sebenarnya kerja juga Kak Malika. Jadi kadang itu weekend malah carinya cuan tuh di weekend gitu ya. Nah sama tim gitu. Tapi memang kalau produksi Senin sampai Jumat, dan memang kalau di kita itu 9 sampai jam 5 untuk di Blay Mikito untuk produksi dan galeri kita buka. Jadi memang kalau misalnya ada appointment untuk custom order atau apa yang mereka datang ke Blay Mikito itu Senin sampai Jumat, kecuali Sabtu Minggu itu appointment only gitu. Oke, baik. Wow, ternyata emang manajemen waktunya ini nggak kaleng-kaleng ya pemirsa ya, sudah tertata dengan baik. Dan jangan lupa kalau udah kerja jangan lupa liburan gitu ya. Penting itu untuk istirahat dan memberi reward, self reward Kak Malika. Self reward banget ya. Nah baiklah pemirsa, kita nanti akan kembali lagi di closing statement di sesi terakhir kita, dan tentunya masih tetap bersama Dialog Kabar Jambi hari ini. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dialog Kabar Jambi kembali menjumpai Anda. Tentunya tidak terasa perjumpaan kita sudah berada di penghujung acara, dan untuk itu langsung saja kita akan meminta kepada masing-masing narasumber kita untuk menyampaikan motivasi ataupun kalimat-kalimat penutup dan closing statement pada topik kita hari ini. Langsung saja untuk yang pertama kita akan minta kira-kira apa harapannya, kemudian target Kak Eva untuk ke depan, dan yang terakhir closing statement dari Kak Eva. Silakan untuk yang pertama Kak Eva terlebih dahulu. Kalau untuk saya pribadi, harapan saya gitu untuk produk Kria, khususnya untuk produk Kria, kita ingin produk Kria itu bisa dilirik gitu. Soalnya kalau untuk sekarang ini produk Kria itu kurang dilirik gitu sama masyarakat luas gitu. Karena mungkin karena sedikit yang memproduksi Kria, jadi kita pengennya itu dilirik. Kalau untuk sekarang kan untuk Ivedul Cup ini masih nasional ya. Kita berharapnya untuk produk Ivedul Cup ini bisa memasuk ke kancah internasional juga Mbak, gitu kan. Bawa nama Jambi juga, gitu kan. Saya berharapnya sih itu, gitu. Kalau untuk apa namanya nih? Motivasi boleh? Motivasi saya tetap berusaha, pengen lebih baik lagi diterima produk kita, dan untuk saya pribadi ingin memberdayakan lebih memberdayakan ibu-ibu di sekitar kita untuk ikut dalam meningkatkan produk Kria. Baik, gitu. Terima kasih. Nah berikutnya kalau dari Kak Librenda gimana? Oke, thank you. Kalau harapannya sendiri sih pastinya Blay Mikito itu kita sudah go nasional, kita berharap untuk go internasional juga, go ekspor pastinya untuk memperkenalkan lebih luas lagi. Dan untuk Blay Mikito juga berharap kita makin bisa berdampak lebih banyak gitu kepada teman-teman mitra, kepada juga selain pengrajin batik, kita juga kepada tim WOW, yang saya selalu bilang tim WOW yang membersamai, bertumbuh terus, dan kita juga bisa berkolaborasi semakin banyak dengan OPD terkait ataupun mitra-mitra strategis yang kita harapannya itu membuka peluang-peluang yang lebih besar bagi Blay Mikito untuk diterima gitu ya, semakin dicintai gitu ya produknya kami. Yang benar tadi dibilang produk Kria itu kadang tuh dipandang sebelah mata gitu ya, tapi bagaimana akhirnya nanti para kanti Blay Mikito itu sejatuh cinta itu sama produk kami dan repeat order ya pastinya, dan itu juga akan ada rantai panjang yang turut istilahnya berbahagia karena kami itu hanya nantinya jadi hub juga gitu kan. Jadi itu jalan kebaikan lah yang akan kami teruskan. Terus juga tadi motivasinya pastinya ya lestari budaya gitu. Jadi kami pingin semuanya itu wow bersama Blay Mikito, lestari budaya Jambi. Jadi kalau misalnya kita bareng-bareng, Blay Mikito itu kan kita wow Kak Malika. Jadi kita kerjain ini bareng-bareng bersama-sama, kita yakin kita bisa wow bareng-bareng gitu sih. Ya, intinya kita bisa wow bareng dan tentunya tetap semangat gitu tetap ya. Semangat. Baik, terima kasih Kak Librenda dan Kak Eva. Nanti kita Amin. ngobrol-ngobrol lagi, dan tentunya pemirsa TVRI Jambi tidak terasa untuk Dialog Kabar Jambi hari ini kita sudah
sudah berakhir dan pojok acara. Untuk itu saya Malika Hijriati Dewi mewakili segenap kru dan kerabat kerja yang hari ini mengucapkan terima kasih. Dan tentunya juga sesuai dengan tema hari ini, kita punya UMKM, kita harus bisa berinovasi, dan tentunya tidak menutup kemungkinan perempuan-perempuan juga harus terus berinovasi. Mari bersama-sama kita mendukung UMKM yang ada di Provinsi Jambi, karena dengan memberdayakan UMKM terutama juga untuk perempuan, maka akan mendukung Indonesia dan Provinsi Jambi menjadi lebih baik. Baik, terima kasih, saya Malika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Dialog Kabar Jambi edisi minggu berikutnya. Sampai jumpa.